Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Musa dari mana ya? Mana kebetulan pada semester ini ya dipercaya oleh STN Nusantara untuk mengampu mata kuliah manajemen biaya. Biaya yang sudah diketahui manajemen biaya ini mungkin nanti ada beberapa yang perlu diketahui bersama ya. Jadi sebelum perkuliahan dimulai ya, ada persyaratan di dalam mengikuti manajemen biaya ya. Jadi artinya adalah si mahasiswa tersebut sudah mempelajari dulu apa itu akuntansi ya. Mungkin daya sudah dapat kan, akuntansi dapat ya. Intinya di situ di beberapa di pengantar akuntansi. Lanjutannya baru disebut biaya ya. Jadi langsung saja sebelum kita masuk perkuliahan pertama ini ya, jadi kita akan melakukan kontrak belajar ya, kontrak belajar. Jadi kontrak belajar di sini adalah bahwa kita nanti jangan satu arah gitu ya. Jadi kita dua arah, jadi ada titiknya. Jadi kalau nanti saya nanti bertanya gitu ya, bertanya para mahasiswa bisa tanggung jawab gitu ya. Atau kalau nanti saya dalam menerangkan ya, dalam menerangkan nilainya kecepatan gitu ya. Jadi biasa tuh kalau pakai mobil itu gigi 1 tiba-tiba gigi 3, ya bilang Pak giginya pindah dulu Pak gitu ya. Jadi agak rendah slow sedikit gitu ya. Karena saya kebiasaan saya itu adalah karena kalau misalnya langsung diem dan ini juga apa cepat gitu. Jadi istilahnya kayak jalan tol gitu kan, jadi nggak ada hambatan. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa kita saling memberikan pengetahuan. Nah, sebelum mulai masuk ke mata kuliah, di sini kita ada deskripsi dari mata kuliah itu sendiri ya, yaitu bahwa perkuliahan ini dimulai atas tentang penggunaan penakaran strategi ya. Jadi intinya adalah konsep dan prosedur yang dilakukan ya, yang dipelajari oleh para mahasiswa ini biasanya adalah lebih ke penerapannya itu di dunia kerja gitu ya, dunia kerja. Ya, nah dengan dunia kerja, jadi di sini adalah kalau nanti para mahasiswa sudah kan secara teori ya sudah diberikan gitu ya, di kampus gitu, secara teori diberikan, nanti di aplikasi ketika lulus nanti gitu ya, nanti pasti akan ada beberapa yang menurut teori itu ada dipakai di dunia kerja gitu ya. Nah disinilah fungsi dari mata kuliah manajemen biaya itu adalah bagaimana memformulasikan gitu ya antara teori sama praktek itu bisa bertemu ya. Nah di sini tujuan dari perkuliahan ini adalah para mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami ya, jadi tidak hanya sekedar tahu aja tapi paham ya, peran informasi biaya ya, peran informasi biaya dalam keberhasilan sebuah organisasi dan mempelajari keahlian strategi maupun keahlian dalam mengambil keputusan ya, yang diperlukan untuk menjadi seorang akuntan manajemen yang andal di masa depan. Nah tadi pertama kali syarat untuk perkuliahan manajemen biaya ini adalah harus bisa akuntansi dulu ya. Jadi nanti kan sudah dapat akuntansinya. Kalau itu sudah akhirnya sudah paham, insya Allah kedepannya ini bisa gitu ya. Nah di sini dalam materi perkuliahan ini ada 10 ya, ada 10 materi yang disajikan pada perkuliahan ini terbagi atas 2 besar, yaitu bab bagian 1 sama bagian 2. Nah di sini bagian 1 di sini nanti ada beberapa bab, yaitu 7 bab. Jadi nanti sebelum kita UTS, insya Allah 7 bab ini akan kita habisin semuanya ya. Nah yaitu apa? Yaitu tentang manajemen biaya dan strategi. Nanti kita akan belajar tentang di mana
biaya itu apa sih perbedaan antara manajemen biaya dengan aktasi manajemen ya. Nah, itu nanti kita akan bicara di situ. Terus ada implementasi strategi, ada konsep dasar manajemen biaya, perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, ini lanjutan dari aktasi biaya ya. Nanti pasti akan ada lagi tuh para mahasiswa akan dapat materi aktasi biaya sampai ke alokasi biaya. Ya. Nah, bagian kedua itu biasanya setelah UTS. Ya. Setelah UTS kita akan mulai masuk ke ini lebih ke strategis lagi, jadi lebih ke aplikatif ya. Jadi perencanaan program besar, ya. Terus estimasi biaya, terus perencanaan laba, strategi dan anggaran. Nah, di dalam perkuliahan ini nanti saya akan menerapkan ini ya, praktikum ya. Ada praktikum di situ, jadi ada buku Excel gitu ya. Nanti saya coba akan memformulasikan ya. Kira-kira ada beberapa yang harus yang harus diberikan dijawab oleh mahasiswa ya dalam berupa praktikum itu. Nah, di sini di dalam pembelajaran ini ada standar kompetensi. Apa sih tujuan dosen gitu ya? Tujuan dosen, tujuan saya di dalam mengaku manajemen biaya ini ya pada mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami konsep dasar manajemen biaya secara menyeluruh di berbagai aspek ya. Ada ilustrasi teks yang disajikan dengan lebih jelas, terdapat petunjuk solusi Excel serta tersedianya kasus dan untuk membaca soal dan jawaban. Nah ini. Nah sebelum mulai perkuliahan pertama kita ini, saya coba akan memberikan silabus ya, maksudnya para mahasiswa diharapkan mengetahui juga kira-kira apa sih yang harus capaian apa ya yang akan diberikan gitu ya oleh dosen oleh saya, dan kira-kira mahasiswa itu akan apa. Nah ini guidance di sini, yaitu minggu pertama ya kemampuan akhir yang diharapkan atau kompetensi dasarnya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan informasi manajemen biaya pada setiap fungsi dan dari keempat fungsi manajemen. Ya. Nah disitu apa? Keempat fungsinya ini. Jadi ada materi ajar yang akan saya berikan di minggu pertama ini, yaitu tentang akuntansi manajemen dan peran biayanya, peran manajemen biayanya. Terus ada manajemen strategi, ya, manajemen strategi dan penanganan strateginya. Ada lingkungan bisnis, ya, kontemporer dan seterusnya. Nah, nanti saya seperti aturan main kita itu bahwa nanti akan memberikan ceramah ya tentang secara teori gitu ya. Nanti kita akan, kalau nanti ada beberapa mahasiswa yang mungkin kalau nanti ada gambaran gitu ya, ada gambaran mereka ada pertanyaan, nanti kita coba lakukan tanya jawab. Nah biasanya di akhir perkuliahan sekitar kalau sudah mau 40 menit lagi ya atau 30 menit lagi mau berakhir perkuliahan, biasanya saya akan melakukan latihan ya. Latihan itu bisa latihan itu tidak dibawa pulang, maksudnya latihan itu tidak buat jadi PR ya, tapi kita kerjakan. Nah, terus ada waktunya, kalau seandainya masih belum memungkinkan, terpaksa saya akan melakukan kasih berikan jawaban gitu ya, berikan jawaban. Nah, jawaban itu nanti yang harus diulang-ulang tuh ya oleh para mahasiswa ya, karena manajemen biaya itu adalah suatu perkuliahan yang bersambung, ya bersambung. Jadi tidak putus. Seperti kalau kita nonton film, seperti Ikatan Cinta kan bersambung, ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi ketika nanti bab satunya masuk nih, terus minggu depannya nggak masuk, dia pasti ada kebingungan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima tuh. Nah, jadi karena babnya itu bersambung, ya babnya bersambung. Dan tadi sudah dijelaskan yang bagian 1 saya bagian 2 itu runtuh. Jadi ketika nanti ketika saya akan sudah mulai melakukan pembahasan materi, kalau misalnya pada saat nggak ngerti langsung dikat aja, Pak bisa diulangi nggak? Ya, karena ini penting. Karena kondisinya kalau misalnya diem aja, saya akan terus jalan selesaikan babnya.
Begitu juga seterusnya sampai minggu minggu ya. Nah jadi sebisa mungkin kalau ketika ada masinis langsung duduk ya setelah. Karena polisi akan nanti di perjalanan akan ya. Ini sekilas dari silabus dan ini akan biasa kita akan diberikan di LMS silabus ini ya. Terus kalau nanti ada beberapa pertanyaan misalnya, Pak, gimana cara mendapatkan materi ini gitu kan? Nah, nanti bisa kita bisa bikin grup grup kelas ini. Nah, dengan apa? Dengan cara supaya kita lebih komunikatif gitu ya. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang masih bingung gitu ya, bisa gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan, karena kita harus sebut ya, tadi sesuai tadi nih. Kalau bisa dilihat dari sini, ya. Kalau dari sini kondisinya itu adalah banyak nih materinya ya, materinya banyak. Coba dari baru satu aja di sini pakai 7. Nah ini semuanya hitungan semua. Tadi seperti saya bilang tadi ada manajemen biaya dan konsepnya. Kita harus tahu dulu konsepnya apa manajemen biaya. Terus implementasi strategi, konsep manajemen biaya sampai ada perhitungan-perhitungan. Nah ini udah mulai ya. Nah diharapkan para mahasiswa pada mata kuliah ini harus bawa kalkulator ya. Kalau bisa kalkulator. Kalau HP bisa, tapi dia kan terbatas ya. Biasanya kalkulator kan biasanya kalau banyak gitu ya. Nah itu maksudnya biar digitnya itu kan banyak, jadi biar bisa langsung masuk gitu ya. Nah ini dia. Nah mungkin kembali kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang implementasi strategi ya, dari value chain, rantai nilai, kasus stok, demand dan peta strategi. Nah ini biasanya yang ada di yang metode-metode terbaru ya, di sini. Nah, sekarang masuk ke SWOT analisis ya. Apa itu SWOT analisis? Ya, analisis SWOT itu mengarahkan analisis strategi dengan memfokuskan perhatian pada kekuatan. Setelahnya, apa sih kekuatan? Karena ada yang kita tahu. Kekuatan itu apa? Yang maksud kekuatan itu apa di sini? Ya. Kelebihan. Jadi punya ini sendiri ya. Jadi ada nilai lebih ya. Nilai lebih di diri sendiri atau katakan untuk kalau kategori di sini perusahaan. Jadi perusahaan ini kira-kira dia ini sudah punya bila dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, dia sudah punya ikonnya gitu. Ya, jadi sudah kira-kira yang gampang diingat. Contohnya apa? Misalnya dalam menyebut pasta gigi yang tersirat di parasol, odol ya, bukan odol tapi odol. Karena sebenarnya odol ada gitu ya. Nah itu, jadi itu yang perlu bagaimana caranya si perusahaan itu menciptakan kira-kira yang gampang diingat gitu ya. Nah itu kekuatan. Nah ada kekuatan pasti ada kelemahan ya. Namanya weakness-nya. Nah weakness-nya apa kira-kira? Ada tahu weakness-nya apa? Sebelah sini. Apa contohnya? Yang paling gampang, sumber SDM. Nah, SDM. Nah itu bisa dijaga tuh. Caranya gimana? Cara menjaga supaya biar perusahaan itu biar tetap stabil. Ya, diadakan pelatihan. Jadi si direkturnya ya harus lebih lebih care gitu para karyawannya ya. Harus diadakan pelatihan. Terus yang lebih care lagi apa? Apa ini? Uang gaji, salary ya. Itu kan udah bukan rahasia umum ya. Kalau gaji tinggi pasti etos kerjanya pasti akan lebih. Nah, tapi tetap juga kalau katakan si ownernya ya, si direkturnya sudah menaikkan gaji karyawan, tapi etos kerjanya nggak ada, itu pasti ada punishment-nya gitu kan. Nah, jadi
begitu. Jadi ada istilah no pain no gain, ya. Oke. Nah itu juga kelemahan. Nah opportunity sekarang, peluang. Nah apa nih? Kira-kira apa nih yang disebut dengan opportunity itu apa? Peluang itu apa? Yang bahasa sederhananya aja, kira-kira ilustrasi sederhananya apa opportunity? Kesempatan kan? Nah, kesempatan. Bagaimana dia memberikan kesempatan? Seperti kalau kalian maksudnya, ini termasuk kalian itu sudah memutuskan kesempatan yang benar, ya. Kenapa? Kalian menginvestasikan untuk harusnya bisa main bersama teman kan, bisa ke mall. Tapi kamu datang ke sini dengan belajar. Caranya apa? Ya nggak apa-apa. Misalnya ini ada teman nih, kalian punya akrab, yang satu teman sudah lulus SMA, tapi dia nggak mau kuliah, dan kalian kuliah, ya, berjalan. Tapi kalian menginvestasikan waktu, gitu kan? Gimana caranya? Saya harus kuliah nih. Investasikan 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian saya akan berubah. Kalau yang saja enggak, tapi sama main ketemu main gitu ya. Tapi lihat 4 tahun kemudian masih ada yang berubah, gitu ya. Nah ini yang opportunity atau kesempatan ini yang harus diambil, gitu ya. Jadi intinya gitu. Nah ini yang bisa dikatakan gimana caranya menciptakan peluang, ya. Yang terakhir adalah ancaman. Apa itu ancaman? Saing, betul ya, saing betul. Jadi gimana caranya kita bisa sebisa mungkin jangan kalah bersaing, gitu ya. Kalau perlu unggul, gitu ya. Perlu tapi dengan cara yang benar, gitu kan? Nah itu. Nah seharusnya ada pertanyaan nggak? Kita satu-satu sudah tahu apa itu S, apa itu W, apa itu O, apa itu T. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, pasti di antara sesuatu pasti ada langkah-langkah. Apa ada langkah-langkah ini, ya kan? Langkah-langkah dari analisis SWOT itu apa? Pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penentu kesuksesan. Tadi, ya, karena dia sudah punya kekuatan, maka dia sudah perlu tahu nih. Jadi artinya identifikasi apa, faktor-faktor apa yang menjadi itu kesuksesan itu, gitu ya. Nah, dari tadi kamu sudah contohkan bahwa masa kuliah yang sudah pengen nanti 4 tahun kemudian akan berubah nasib, kayak gitu ya. Nah, jadi selain punya gelar katakan namanya itu kan, bukan kalau itu kan itu namanya bedikan ya. Kalau udah namanya sudah berkorban pasti ada sesuatu yang dapat gitu ya istilahnya. Yang kedua, mengidentifikasi ukuran-ukuran kuantitatif dari faktor-faktor penentu kesuksesan. Nah, jadi artinya adalah diukur, kita diidentifikasi kira-kira mana yang termasuk faktor penentu kesuksesan itu, gitu ya. Jadi tadi dia sudah punya nama, gitu kan. Nah, berarti ini sudah terbantu. Gitu. Nah, gimana caranya dia gimana lagi nih supaya untuk bisa lebih ini lagi, bisa lebih mendalam lagi. Ya, kira-kira dia cobalah gandeng ya habis ternama kayak gitu ya untuk apa ini topiknya dan lain-lain. Nah, di sini salah satu langkah pertama dalam mengimplementasikan strategi yaitu tentang mengidentifikasi faktor-faktor penentu kesuksesan ya, atau bahasa cibirunya critical success factor ya, ya, yang harus menjadi fokus perusahaan untuk meraih kesuksesan. Nah, di sini kekuatan dan kelemahan ini dapat diidentifikasi dengan cara melihat sumber daya spesifik, ya. Apa itu? Lini produk, ya, lini produk, manajemen, penelitian dan pengembangan, operasi, pemasaran, strategi. Nah, ini nih 1-6 ini sangat apa namanya menunjang ya, sangat menunjang. Nah, jadi kita harus tahu dulu gitu ya, hati-hati apa namanya spesifikasi yang ada di dalam perusahaan itu, gitu ya. Nah, peluang dan ancaman paling mudah diidentifikasi ya. Peluang ancaman dapat paling mudah diidentifikasi dengan cara apa? Dengan cara
melihat gitu ya kompetitor dari perusahaan itu. Misalnya pertama hambatan untuk masuk. Nah, apa sih yang menyebabkan hambatan untuk masuk ya? Intensitas kompetisi di antara kompetitornya apa? Nah ini ditangani nih, harus ditangani dulu ya. Tekanan dan produk penggantinya apa? Kekuatan posisi tawar pelanggan apa? Kekuatan posisi tawar memasok apa? Nah jadi perusahaan itu juga dia harus cerdas gitu ya. Misalnya gini, ada perusahaan yang produknya itu sedikit gitu ya, sedikit tapi mahal. Ada perusahaan yang produknya banyak tapi murah. Kira-kira itu yang mana? Yang mana? Ada yang mahal tapi produknya sedikit ya. Tapi ada yang murah produknya banyak. Itu kan pasti ya. Nah gimana caranya? Coba di mix gitu. Udah mahal, ada mahal tapi apa udah mahal tapi apa? Tapi banyak. Nah berarti nggak ngampus nih bagus ya. Ya sudah mahal itu banyak. Nah gimana caranya menggunakan itu gitu ya. Nah nanti itu ini kalau mengenai biaya dia lebih ke ini ya, lebih ke perhitungan strategis. Ya nanti ada material lain yang lebih mengenai ya. Nah sekarang masuk ke analisis value chain atau analisis rantai nilai ya. Jadi rantai nilai di sini adalah strateginya itu adalah untuk bagaimana mengidentifikasi ya nilai bagi pelanggan dapat ditingkatkan atau tidak dapat diturunkan. Ini ya, ini itu gimana caranya dia menerapkan untuk perusahaan dalam menggunakan rantai nilai tersebut. Nah ini ada 3 fase, ada hulu, ada operasi, sama hilir. Hulu itu apa? Fase hulu ini adalah mencakup pengembangan produk dan hubungan perusahaan dengan pemasok, ya. Dilihat dulu. Terus fase operasi mengacu pada operasi manufaktur atau untuk retail, ya, perusahaan jasa. Operasi terlibat adalah penyediaan produk atau jasa, fase hilir. Nah ini nanti kalau ini mungkin bisa dibaca ya, bisa dibaca. Lebih bisa dilihat. Nanti saya akan memberikan ini aja poin-poin khusus yang ada di materi di website ini. Nah ini yang berikutnya adalah balance scorecard ya. Analisa balance scorecard yaitu dia lebih strateginya itu dia mengambil dari 4 perspektif ya, 4 perspektif baik perspektif keuangan maupun keuangan itu diambil semua. Ini cukup bagus ya, cukup bagus balance ini karena dia mengambil dari beberapa perspektif ya. Perspektif keuangan dia mencakup ukuran kinerja keuangan seperti pendapatan, operasi dan atas kas. Dia lebih ke situ fokusnya. Bagaimana perspektif dari pelanggan, dia melihat bagaimana capaian dari kepuasan pelanggan itu sampai di mana gitu ya. Terus dimotivasikan. Yang ketiga perspektif dari proses internal, di mana dia mencakup diantaranya ukuran produktivitas dan kecepatan. Nah, jadi artinya setelah produk itu dihasilkan oleh perusahaan, gimana caranya dia bisa mengukur tingkat produktivitasnya sama penyalurannya, gitu ya. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan inovasi, R&D, research and development gitu ya. Yang jangan sampai ketinggalan sama kompetitornya, gitu kan? Nah, sehingga balance scorecard di sini memberikan 5 keuntungan potensial. Yang pertama adalah sarana untuk menelusuri kemajuan pada pencapaian tujuan strategi. Yang kedua sarana untuk mengimplementasikan strategi dengan melakukan pelatihan manajer, ya. Jadi di sini ada faktor-faktor pengkhususan, ya. Yang ketiga tenaga kerja yang dapat digunakan perusahaan mencapai perubahan organisasi yang diharapkan. Yang keempat, alasan yang adil dan objektif bagi perusahaan dalam memberikan kompensasi. Yang kelima, tenaga kerja yang mengkoordinasikan seluruh upaya perusahaan. Nah, ini yang baru nanti bisa kalian ini ya didiskusikan lebih lanjut, gitu ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak dari analisa SWOT, value chain, sama balance scorecard? Ada pertanyaan? Sebelum masuk biasa nih kalau pertemuan pertama 80% berupa teori cerita gitu ya, tapi untuk minggu depan
sudah siap-siap tuh kalkulatornya di bawah, ya. Nah, ya. Jadi sekarang situ sudah mulai kita berhitung lebih ke strategi, ya. Nah, ini ada namanya yang terakhir adalah strategi map, ya, peta strategi. Nah, dia itu diagram, ya, bagaimana hubungan antara perspektif daerah sepakat itu dilakukan, ya. Nah, manfaatnya apa? Dia menunjukkan pencapaian CSR, ya, perspektif keuangan dia, data dari perspektif dia. Nah, ini dia. Nah, ini kalau tadi secara teori, ya, lebih enak kalau membaca dari peta ini. Lebih enak artinya lebih ruwet ya. Tadi 4 ini berarti ini apa nih? Ini 4 apa nih disebutnya? Tadi 4 apa nih namanya? 4 perspektif. Apa tadi? Prinsip finansial, customer, internal proses sama learning and growth, kan? Nah, lihat. Pertama, ini dia jadi ini kan ngaco nih, bukan ngaco, maksudnya mana sih jadi titik awalnya kan gitu ya. Kalau membaca dari peta ini, dari titik awalnya mana nih? Karena semuanya masalahnya berperan, gitu kan? Masalahnya berperan. Jadi dari financial bekerja tuh, financial bekerja. Ya, pertanyaan financial bekerja. Jadi dari gimana caranya meningkatkan pendapatan, revenue growth-nya gimana, terus ROI-nya gimana nih? Ya, mempertahankan nilai-nilai pertumbuhan dari investasinya. Nah, terus reduce cost for each unit and for each value stream. Nah, itu gimana caranya? Nah, didukung sama customer pasti kan? Uang pasti untuk customer. Jadi dari improvisasi, ya, gimana caranya memberikan improvisasi keuntungan pelanggannya gimana ya sehingga si customer itu sulit pindah ke lain lagi. Nah, ya. Ya bisa move on dengan si produk ini gitu ya. Ada produk yang bagus, produk ini juga produk yang ini. Itu artinya adalah dia sudah bisa menciptakan kepercayaan produknya pada customer. Nah, internal prosesnya bagaimana? Nah, ini ada bagaimana dia butuh inovasi produk ya dengan lebih bagus lagi. Nah, learningnya gimana ya? Tadi ada strategi khusus bagaimana caranya meningkatkan kualitas karyawan, ya. Diberikan pelatihan, terus diperhatikan kesejahteraan karyawannya, gitu ya. Terus ya pokoknya semua kalau dalam keadaan kondisi normal itu pasti akan menjadi yang sesuatu yang bagus, ya. Ada pertanyaan nggak di kertas tadi? Ya. Nah, terkait dengan itu maka ada kita lebih kenal namanya environmental performance indicator, ya, KPI. Nah, itu nanti kalau kalian sudah saja dipakai. Nah, jadi pasti ada namanya direktur, ya, manajemen pasti lebih menerapkan gimana KPI ini. Nanti ya ini saya teori. KPI itu meliputi 3 hal: operasional, manajemen, dan kondisi lingkungan. Ya. Operasional itu apa? Jadi mengukur gangguan atas lingkungan, ya. Kalau manajemennya usaha mengurangi dampak atas lingkungan. Kalau kondisi lingkungan mengukur kualitas lingkungan. Nah, ini, ya, ini gambar dari contoh ini ya saya berikan bagaimana ada suatu perusahaan yang melakukan kondisi ini secara KPI-nya, ya. Ini kan sistemnya, aplikasikan sistemnya. Ada pertanyaan? Nanti materi ini akan saya berikan di LMS kan, ada LMS. Nanti bagi ada mahasiswa yang belum bisa bergabung bisa nanti kita pakai dulu, ya, nanti bisa dilakukan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Tetap sehat dan semangat saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.